Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di program Sasana Sastra. Kisana semua, hari ini kita akan membahas salah satu produk budaya yang ada di Indonesia, yaitu tentang keris. Dan tentunya Kisana sudah tahu semua, salah satu warisan budaya di Indonesia ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Baik, para Kisana, kita membahas keris yang tentunya Kisana sudah tahu semua ya. Ini adalah salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke masyarakat kita saat ini, seringkali kita dengar keris memiliki pandangan yang miring, ya, pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Bagaimana seseorang memiliki persepsi tentang keris ya. Yang sering kita dengar salah satunya yaitu ketika seseorang memiliki keris, itu nanti rumah tangganya akan berantakan. Yang kedua yang sering kita dengar juga, ya, ketika seseorang punya keris nanti rezekinya terhambat atau rezekinya juga berantakan gitu kan. Terus yang ketiga, ketika orang punya keris dia sering sakit-sakitan ya. Nah, pandangan-pandangan miring ini memang berkembang di masyarakat kita yang memang belum tahu tentang bagaimana keris itu sebenarnya ya. Dan ini timbul akibat dari informasi turun-temurun yang maaf mungkin keliru gitu ya, dan akhirnya didukung oleh media ya. Media bisa sinetron, bisa film yang akhirnya menganggap keris itu sebagai sebuah pembawa malapetaka. Nah, untuk mengesampingkan ini, untuk merubah mindset yang seperti ini, kita perlu membahas keris ya, itu dari segi yang satu budaya dan yang kedua dari segi filsafatnya. Ini kita akan bahas dua ini Kisana semua ya. Sebenarnya ada juga sih ya, nanti mungkin kita bahas next gitu ya, yaitu dari sejarah dan spiritualitasnya. Tapi yang dua ini saya keep dulu ya. Kita bahas secara budaya dan filsafat ya. Begini, kita memandang sebuah senjata tajam yang dinamakan keris yang ada di Jawa sebagai sebuah budaya yang berkembang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kemudian di Madura kita mengenal senjata tajam yang dinamakan sebagai celurit. Kita ke Jawa Barat ada sebuah senjata tajam yang dinamakan kujang, senjata khas Jawa Barat. Kemudian senjata khas Kalimantan kita mengenal dengan nama mandau. Senjata khas Aceh yaitu rencong ya. Bahkan kalau kita lihat ke dunia ya, bagaimana orang Jepang dengan senjata khasnya yang bernama katana. Orang-orang mengenalnya sebagai samurai ya. Itu hanya satu ya di sana. Justru kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan berbagai macam budaya ya, yang salah satunya adalah benda tajam ini, keris, mandau,
badik, kujang, celurit dan lain sebagainya begitu unik ya, dan ini yang harus kita jaga gitu. Jangan dianggap ini sebagai sebuah pembawa malapetaka. Yuk kita pahami, kita pahamkan diri kita secara budaya ya. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia dengan berbagai macam keunikannya, inilah salah satu kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah tentunya kalau orang Jepang bangga dengan katananya, kenapa kita tidak bangga dengan keris kita gitu. Ini khususnya untuk yang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena untuk orang Kalimantan, saya nggak akan ragukan lagi karena mereka begitu antusias, begitu benar-benar menjaga, begitu kuat menjaga budayanya ya. Nah ini khusus untuk rekan-rekan saya yang ada di Jawa. Kemudian yang kedua ya, secara filsafat. Kita ketahui bersama orang-orang zaman dahulu khususnya di Jawa itu memberikan nasihat ya, itu secara kalau dalam bahasa Jawa disebut sebagai sanepo, sanepan ya, atau perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Nah, mereka tidak memberikan itu secara langsung, tapi diberikan ini sanepo ya, atau perumpamaan. Nah, inilah yang memang zaman sekarang tidak diperkenalkan secara benar atau secara baik mengenai mengenai filsafat keris ya. Oke, kita ambil contoh satu keris ini ya. Ini yang dinamakan sebagai keris Umyang Putut Kembar ya. Ada yang mengatakan Umyang Jimbe, dapur Umyang Jimbe ya. Dan persepsi yang salah dikatakan bahwa Umyang Jimbe ini mampu mendatangkan uang bermiliar-miliar gitu kan. Iya, konyol banget gitu ya. Saya juga kadang tertawa sendiri dengan pemahaman yang seperti itu ya teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat ini bukan untuk mendatangkan uang gitu. Nah, tapi orang-orang di luaran sana yang memang tidak tahu filsafat tentang keris menganggap bahwa keris ini bisa mendatangkan uang karena Umyang Jimbe itu di sini ada tuyulnya gitu. Dianggap ini tuyul gitu ya, sesuatu makhluk astral gitu ya, makhluk ya itulah gitu. Padahal kalau kita lihat kita teliti lebih jauh, kemudian sesuai dengan petunjuk para tokoh-tokoh pada masa lalu, keris Umyang ini bukanlah seperti anggapan yang sudah kita kenal. Dan ini bukan tuyul ya. Ini diperlambangkan, diibaratkan sebagai Kiai Putut dan Nyai Putut itu ya. Nah, Kiai Putut ini adalah seorang pria dan Nyai Putut itu seorang wanita. Ketika seorang pria dan seorang wanita bersatu padu mencari sebuah penghidupan, akhirnya dia menjadi seseorang yang makmur gitu. Atau mungkin ada lagi yang mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki cari uang, cari nafkah, kemudian yang perempuan mampu
menjaga itu atau mengelola itu dengan baik, maka dia akan menjadi suatu keluarga yang bahagia. Nah, ini yang memang belum pernah dibahas mengenai filsafat keris itu sendiri. Ya, ini saya bahas sekilas ya untuk Kisana semua. Saya nggak bahas tentang pamor, tentang dapurnya secara menyeluruh, enggak ya. Ini sekilas saja. Kemudian ada lagi, saya kasih contoh satu ya, yang disebut sebagai keris jaran guyang. Mungkin Kisana tahu juga. Nah, keris jaran guyang inilah yang juga disalah persepsikan gitu. Ketika saya misalkan pegang keris jaran guyang, akhirnya banyak cewek-cewek ini yang lengket sama saya gitu ya. Atau seorang perempuan yang punya pusaka jaran guyang, akhirnya cowok-cowok pada lengket, cowok-cowok ganteng gitu. No ya, bukan seperti itu. Jadi filsafat dari keris jaran guyang itu sendiri ya. Dan sebenarnya keris ini memang diperuntukkan khusus untuk laki-laki ya. Nah, kenapa kok seorang laki-laki itu diibaratkan sebagai kuda? Jaran itu kuda ya. Karena kalau kita ketahui jaran atau kuda itu binatang yang perkasa, binatang yang sangat kuat ya. Binatang juga dia juga setia gitu. Nah, laki-laki diibaratkan sebagai kuda, hanya ibarat ya, diambil filosofinya. Kemudian dia guyang itu goyang atau bergerak. Jadi ketika laki-laki itu bergerak ya, bergerak itu ngapain gitu kan? Bergerak yang dimaksud adalah mencari nafkah, mencari penghidupan gitu. Jadi yang dimaksudkan di keris jaran guyang itu adalah sebagai seorang laki-laki jangan hanya diam di rumah gitu. Bergeraklah ya, cari uang, cari nafkah gitu, untuk kehidupan kamu sendiri dan keluarga, seperti itu. Nah, menarik sekali ada yang dianggap sebagai apa ini ya, kayak ilmu pelet gitu ya. Ini juga ada satu lagi nih di sana ya, semar mesem ya. Kita tahu ada sebuah pusaka yang bernama semar mesem, dia berbentuk seperti semar dalam tokoh pewayangan. Nah, ketika seseorang memegang atau punya pusaka semar mesem, akhirnya dia kalau laki-laki, cewek-cewek akan apa ini, kandil itu apa, tertarik gitu ya. Atau seorang cewek yang pegang ini, akhirnya cowok-cowok juga ikut kandil gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu pemahamannya gitu. Tetapi filsafatnya adalah seperti ini, Kisana semua ya. Semar itu digambarkan dalam pewayangan, digambarkan sebagai seorang lelaki tua, kemudian wajahnya keriput-keriput, anggaplah wajahnya jelek seperti itu, tetapi dia dalam keadaan senyum, mesem ya. Nah, makna keseluruhannya apa? Apapun kekuranganmu ya, atau sejelek apapun kamu secara rupa, tetapi kalau kamu senyum, nah senyum ini diibaratkan ramah sama orang, baik sama orang, akhirnya semua orang akan suka gitu loh ya. Jadi bukan saya pegang semar mesem, saya punya pusaka itu, kemudian cewek-cewek pada lengket gitu kan. No, bukan seperti itu ya. Tetapi nasihat apa yang ada di dalam pusaka semar mesem itu sendiri mengingatkan kita, menyemangatkan kita
untuk selalu ramah sama orang, baik sama orang. Dan itulah yang menyebabkan seseorang akan suka sama kita. Suka itu juga baik sama kita dalam artian seperti itu. Bukan dalam artian yang sudah-sudah, yang seperti yang kita ketahui di masyarakat umum ya. Itu teman-teman. Jadi pusaka ini sekali lagi bukan pembawa malapetaka, bukan pembawa sebuah kehancuran, bukan ya. Bahkan yang paling membanggakan kita sendiri sebagai warga negara Indonesia ya, pada ini 25 November tahun 2005 UNESCO menyatakan keris sebagai warisan adiluhung dunia ya, bukan sebagai warisan kita di Indonesia saja, tetapi dunia pun sudah mengakui. Nah tentunya ini kita bangga teman-teman ya. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia bahwa salah satu produk budaya kita, yaitu keris ya, itu sudah diakui oleh dunia. Dan tentunya kita pun harus bangga dengan itu. Bukan malah membuangnya ke sungai, membuangnya ke laut, membuangnya ke danau, ke apapun ya, karena membawa malapetaka bagi kita. So sekali lagi, malapetaka itu bukan dari keris, tetapi dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat. Apapun yang kamu tabur ya, apapun yang kita tabur itulah yang akan kita tuai gitu. Bukan gara-gara keris. Itu yang perlu diingat untuk kisah semua. So dari sini saya pun berharap sharing dari rekan-rekan semua ya, untuk memberikan komen di bawah kita bagaimana pemahaman tentang keris ya. Dan mungkin juga saya ingin tahu rekan kita yang ada di pulau lain ya kan, mungkin rencong, mungkin apakah ada pemahamannya, tolong kasih komen di bawah. Kemudian celurit itu apakah juga ada makna filsafatnya, kemudian kujang seperti itu ya. Yuk kita berpartisipasi agar menambah wawasan saya juga dan juga para kisanak lainnya yang ada di Indonesia juga. Seperti itu. Demikian dari saya. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.